Apa yang menyebabkan kanker itu tumbuh lagi, padahal nggak makan daging? Oke, mari kita bahas. Perlu diketahui bahwa kanker adalah penyakit sel, penyakit seluler ya, bukan penyakit makanan. Kanker muncul karena ada sel tubuh kita yang rusak di tingkat genetik, yaitu DNA-nya, lalu kehilangan kendali dalam membelah diri. Kemoterapi, operasi, atau radioterapi itu berfungsi untuk menghancurkan sebanyak mungkin sel kanker. Tapi kadang masih ada sebagian kecil sel kanker yang bersembunyi di jaringan, di kelenjar, atau di darah yang tidak terdeteksi oleh pemeriksaan biasa. Sel-sel inilah yang bisa aktif kembali setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun tidak aktif, sehingga kanker itu tampak tumbuh lagi. Beberapa faktor yang paling sering menyebabkan kekambuhan kanker yaitu, pertama, adanya sisa sel kanker mikroskopik, yaitu mikrometastasis. Masih ada sel kanker yang tersisa setelah operasi atau terapi, tapi ukurannya terlalu kecil untuk terdeteksi, jadi tidak terdeteksi dari pemeriksaan lanjutannya. Nah, ini yang kemudian tumbuh. Yang kedua, sifat biologis kanker yang agresif. Beberapa tipe kanker, misalnya HER2 positif atau yang triple negatif, ini cenderung tumbuh lebih cepat dan berisiko kambuh lebih tinggi. Yang ketiga, apabila tidak menjalani terapi lanjutan atau adjuvan, misalnya setelah operasi tidak dilanjutkan dengan kemoterapi, terapi target, atau terapi hormonal yang harusnya dijalani. Nah, ini memberi peluang bagi sel kanker yang tersisa untuk tumbuh lagi. Biasa kan ada tuh pasien, habis dioperasi suruh kemoterapi nggak mau, suruh terapi hormonal nggak mau, terapi target nggak bisa. Nah, ini. Kemudian adanya perubahan pada sistem imun tubuh. Saat sistem imun melemah, misalnya karena stres berat, karena sering nonton video-video apa konten-konten yang menakut-nakuti tentang kemoterapi, tentang kanker, video-video yang edukasi yang salah itu ya. Kemudian karena kurang tidur, misalnya karena ada infeksi, atau nutrisi tidak seimbang, ya, suruh puasa-puasa, saya nggak mau makan, saya mau puasa karena saya kena kanker, katanya. Akhirnya, nutrisinya tidak seimbang. Akhirnya, ya, kemampuan tubuh untuk mengontrol sel abnormalnya ikut menurun. Sistem imunnya jadi turun. Banyak pantang makan. Nggak mau makan nasi, nggak makan daging merah termasuk ini, kayak tadi ini. Banyak pantang, akhirnya sel imunnya melemah, sistem kekebalan tubuhnya menurun. Nah, itu yang menjadi salah satu sebabnya. Dan yang terakhir adalah adanya mutasi baru pada sel kanker. Nah, ini udah di luar kekuasaan kita lah. Kanker bisa berubah bentuk ya. Dia bisa bermutasi setelah terapi, membuatnya kebal terhadap obat sebelumnya. Nah, bagaimana dengan makanan termasuk daging ya, tadi ditanyakan ya. Daging bukan penyebab utama kanker kambuh. Yang perlu diperhatikan itu adalah cara konsumsi dan keseimbangannya. Daging merah olahan seperti sosis, nugget, ya, daging asap dalam jumlah besar, itu memang meningkatkan resiko kanker baru karena nitrosamin dan bahan pengawetnya. Tapi daging segar ya, daging segar, ayam, ikan, atau telur dalam porsi seimbang tetap boleh dikonsumsi karena mengandung protein yang sangat penting untuk perbaikan jaringan dan sistem imun setelah terapi. Justru diet ekstrim lah, diet ekstrim tanpa protein hewani, nah itu bisa membuat tubuh jadi lemah, memperlambat pemulihan, dan menurunkan daya tahan tubuh kita. Jadi tidak makan daging bukan jaminan juga kanker tidak kambuh. Yang penting itu adalah pola hidup secara menyeluruh. Makan seimbang, cukup tidur, menjaga berat badan ideal, rutin kontrol, dan patuh pada terapi lanjutan yang direkomendasikan oleh dokter. Jadi kesimpulannya, kanker bisa tumbuh lagi bukan karena makanan tertentu, bukan. Bukan karena makan bakso, bukan karena makan daging merah, tapi karena sel kanker yang tersisa atau faktor biologis di dalam tubuh. Makanan sehat membantu tubuh kita untuk menjadi lebih kuat menghadapi penyakit, menghadapi kanker, menjalani kemoterapi ya. Tapi itu tidak menggantikan terapi medis ya. Jangan pula menggantikan terapi medis dengan saya mau ngubah pola hidup jadi lebih sehat, makan makanan sehat.
Yang dari dulu harusnya dia lakukan sebelum dia kena kanker. Sekarang udah kena kanker baru menjalani itu. Dan sebagian orang pikir itu bisa menggantikan terapi medis. Jawabannya tidak, tidak, tidak sama sekali, itu salah. Ya, yang penting sekarang adalah lanjutkan terapi ya, lanjutkan terapi medis yang sesuai dan gunakan pola makan sehat, pola hidup sehat untuk mendampingi itu gitu, untuk mensupport terapi yang kita jalani. Oke, demikian saja. Wallahu a'lam bishawab.